anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin saudara jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang hari ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita secara pribadi, kita masih diberikan kesempatan hidup. Allah masih tetap memberikan keimanan kepada kita, dan Allah masih memberikan ada rasa takwa kita kepadanya. Kita datang atas panggilan Allah untuk melaksanakan sholat yang diperintah oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan sholat kita, kehusuan kita, itulah kemampuan kita. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana nanti pada akhir hisab, hari perhitungan saudara, hari penimbangan, yang di sana kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada lagi faedah, tidak ada lagi manfaat siapapun dia, orang tua kita, anak kita, ya masa itu ya ditimbang semua amal ibadah kita, maka harapan kita dengan Nabi kita Muhammad akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara, mari sama-sama kita melihat ayat yang disampaikan oleh Allah buat kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, ya, surat ke-18, ke-13, ke-18, berbunyi saudara, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ayat ini saudara pemberitahuan dari Allah agar kita lagi di dunia untuk memperbanyak ketaatan, kebaikan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Perlu kita ketahui di ayat lain juga kata Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada tugas yang diperintahkan Allah kepada malaikat raqib untuk mengawasi hamba Allah, mencatat segala apa perbuatan-perbuatan yang baik, yang kecil, yang besar, perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Allah tugaskan malaikat raqib itu untuk mencatatnya. Jadi sekarang ini kita kumpul nih, malaikat nyatet siapapun dia. Ya, kita duduk mau sholat jamaah bersama-sama, saya membacakan ayat ini, dicatat ini yang baik-baik.
Ya, tadi di jalan mungkin ada hal-hal pandangan mata yang menimbulkan kemaksiatan, dicatat. Ya, mungkin tadi kita membicarakan keburukan, keaiban orang lain, itu dicatat. Apa saja malaikat raqib ini mencatatnya. Maka kapankah catatan itu diketahui oleh kita? Maka ayat ini Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap manusia apapun yang dia kerjakan dan dia dicatat oleh malaikat raqib tadi, Allah akan perlihatkan tulisan itu dan Allah gantungkan di leher kita. Seperti orang sekarang kerja di kantor, itu ada apa namanya? Kartu, apa tanda kenal. Ya, nanti hari kiamat itu tulisan-tulisan ini kata Allah akan digantungkan di leher kita. Pantes ya, kalau sekarang di kantor-kantor yang kerja itu ada tanda pengenalnya. Itulah tanda pengenal dia. Ya, itu saudara. Jadi di dunia apa yang dilakukan oleh manusia ini sudah ada keterangan-keterangan di Al-Quran. Dan nanti kita semua, ya, siapa aja dah, semuanya manusia, yang beriman dan gak beriman itu akan diperlihatkan semua. Maka di ayat lain Allah mengatakan pamayyamal miskola zarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Contoh, ada paku di jalan, kita ambil, kita lemparkan atau kita simpan dengan niat ya kita supaya jangan sampai terkena orang lain. Itu pun kecil, itu dicatat. Yang bagus. Dan Allah perlihat juga mama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan dicatat pula perbuatan kecil yang dilakukan oleh dia, maka dicatat pula. Maka hasil catatan-catatan si malaikat tadi kata Allah, aku gantungkan di lehernya. Kapan itu dikeluarkan? Kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansura. Aku akan keluarkan catatan itu pada hari kiamat nanti. Ya, jadi semua nanti pada hari kiamat itu ada gantungannya dah. Hah? Pengenal. Ya, nanti semua ada itu. Ini harus kita percaya betul. Ini Al-Quran, jangan main-main kita ini. Ya, dicatat, dikeluarkan pada hari kiamat sebagai tanda bukti. Selama kita hidup diberikan kenikmatan Allah kepada kita, sebagai tanda bukti digantungkan di leher kita. Bagaimana selanjutnya? Kata Allah, Iqra kitabak. Disuruh oleh Allah, perintah kepada kita baca tuh, suruh baca, gitulah ya, baca dah. Nah, ya, yang dengerin baca Quran ayat ini sambil ngantuk dicatat, dia nggak dengerin juga tapi ngantuk, malaikat catat tuh, ya nggak, ambil merem, gitu, dicatat juga mas. Jadi makanya jangan ngantuk. Biar supaya kita tahu. Iqra kitabak, baca. Kita tahu sendiri, ya Allah, kalau itu benar ya, apa yang saya kerjakan yang baik udah kita baca sendiri, padahal sekarang kita nggak tahu. Kalau dulu mungkin pernah kita berikan orang 2.000 rupiah di jalan raya, orang minta-minta, mungkin orang parkir, sudah tidak teringat lagi. Pas kita baca tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, saya memberikan uang kepada orang tukang parkir
atau kau minta-minta apa mulung dan seterusnya, itu kita baca sendiri. Masya Allah. Jadi kemana aja kita diawasi oleh malaikat. Nah, kalau kita menjadi orang yang beriman, yang kuat, yang bagus, kita merasa diawasi hidup ini, maka insya Allah kita tidak akan berbuat yang tidak senonoh. Kenapa demikian? Ya, saya ada catatan ini. Ini kan bukan uang saya, ini kan uang negara. Saya nggak boleh ambil, ya, nggak boleh saya tilep. Teman-teman nggak tahu, ya, tapi kata dia dirinya, Allah kan tahu, ya kan? Nanti kan Allah perintahin malaikatnya untuk mencatat apa yang saya kerjakan ini. Amanat-amanat yang diberikan oleh seorang hamba apapun dia akan dicatat. Tuh, jangan enak-enak bang, ya, punya duit miliar-miliar, triliun-triliun, ya, mati nggak dibawa, ya, dicatat di sana, ditanya dari mana engkau dapat, kata Nabi, dan kau kemanakan duit itu. Masya Allah. Apa kita nggak punya rasa malu di hadapan Allah? Nah, dari sekarang setelah kita tahu nih ayat ini, kita berusaha untuk diri kita menjauhkan perkara-perkara yang merugikan kita di satu saat di hari kiamat itu. Kata Nabi, Iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, kata Allah, cukup hari ini perhitungan buat kamu. Ditimbang dah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Masya Allah, ditimbang. Kalau timbangan kita lebih banyak ketaatan, kecintaan, banyakkan amalnya dibanding maksiatnya, berbanding pelanggarannya, ya insya Allah kita mendapat ampunan. Diampunin, kita selamat dari api neraka. Kalau kita selamat dari api neraka, berarti kita masuk surga. Betul. Apa buat kita doang sekarang? Enggak bang, pikirin buat diri saya dan buat istri saya, buat anak saya. Jadi kan setelah kita dengar ayat ini, bukan buat kita doang. Kita sampaikan pada istri kita, mendengar ayat ini, ayo. Sang istri berbuat baik kepada suami, itu ada catatannya. Sang suami berbuat baik terhadap istri, terhadap anak, itu ada catatannya. Jadi kan bukan buat kita doang ayat. Perlu kita ambil ayat ini, beritahukan kepada anak istri kita, supaya kita sama-sama selamat. Tuh, beratnya dari orang laki-laki begitu. Nah, kalau kita biarkan saja istri kita keluar rumah, rambutnya tidak tertutup, ya, dia punya keteknya kelihatan, betisnya kelihatan, itu berdosa. Tuh, kita kudu selamatkan anak kita, istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, jaga anak kita. Asupan-asupan makan pun kita berusaha untuk makan yang baik, halalan thayyibah, yang bagus dan halal. Ya, ini saudara. Jadi kata Allah begitu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini perhitungan buat kamu. Saya pun dihisab nanti. Bapak yang hadir ini dihisab, istri kita dihisab, dihitung. Ayo, sedikit-sedikit kita beramal, sedikit-sedikit kita berusaha untuk menjadikan. Nah, ini jangan dunia mulu. Padahal dia udah masuk masjid, keluar lagi mau azan nggak mau sholat ya. Tuh barusan saya lihat mau sholat pergi dulu, takut dunia dipikirin. Rezeki jangan takut. Ini gojek-gojek yang di sini kalau udah masuk waktu jangan
angkat, ya, insya Allah ditambah rezekinya. Ya, nah kalau udah mau sholat keluar dari masjid ada panggilan sholat, padahal kata cinta sama Allah, rezekinya kasih Allah, jangan takut. Kuncinya cuma satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa sama Allah, Allah berikan dari jalan keluar yang sempit, saudara. Rezeki ditambah. Ingat itu. Jangan takut. Jadi jangan sudah waktu sholat kita dari masjid keluar karena ada. Itulah saya ngomong doang ini. Biasakan jangan begitu. Rezeki ada. Waktu sholat insya Allah. Maka oleh karena itu sudah masuk waktu setengah 1, ya, ingat bahwa kita semua diawasi dan akan diperlihatkan dan kita disuruh baca sendiri apa yang kita kerjakan dan Allah tidak akan mengurangi. Sekian, mudah-mudahan ada faedahnya dan terima kasih yang ada di masjid, yang mau berimpak, yang mau bersedekah sebesar kecil pun itu tergantung kemampuan kita dan itu kita lihat semua. Bapak naruh duit 2.000 akan ada. Diberikan kepada siapa ini? Buat kepentingan masjid, ada kepentingan guru, pengajian di sini tiap subuh, tiap ada 2.000 pila rupiah akan dibalas 100.000 daripada tingkatan itu. Mudah-mudahan faedah kita baca Fatihah buat orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini akan mendapat keuntungan buat kita, orang tua kita untung. Yang sudah meninggal dunia kita mintakan Allah supaya dia maafkan kesalahannya dan Allah jauhkan siksa kuburnya, Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke surganya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.